ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. بزدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبتئا بلا مثال. لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحديث الثالث في توطيد الأخوة. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yakhillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga fi tawtidil ukhuwah, tentang memperkokoh persaudaraan. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu katrios saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u. La tabaghadu asalnya la tatabaghadu, wa la tahasadu asalnya wa la tatahasadu, wa la tadabaru asalnya wala tatadabaru, wala taqata'u asalnya wala tataqata'u bihadfi ihdat ta'ain. Semuanya dihilangkan salah satu taknya litahfif untuk lebih meringankan bacaan. La tabaghadu aja saling membenci sira kabeh. Wala tahasadu lan aja saling iri hati sira kabeh. Wala tadabaru lan aja saling berpaling, saling singkur sira kabeh. Wala taqata'u aja saling memutus hubungan sira kabeh. Wa kunu ana sira kabeh ibadallahi ikhwana. Ibadallah sejadi khatfiya nida, buang ya nida
lan ana sira kabeh hi ana sira kabeh ibadallah hi para pira-pira kaulane Allah ikhwanan iku wong-wong kang seduluran atau aku nulana sira kabeh iku ibadallah iku kawulane Gusti Allah khabare kunu jadi khabar ibadallah iku kawulane iku pira-pira kawulane Gusti Allah dan ikhwanan jadi khabar yang kedua ibadallah khabar pertama ikhwanan khabar yang kedua yang konsekuensi daripada menjadi hamba-hamba Allah itu adalah menjadi orang-orang yang bersaudara. Jadi yang pertama tadi apa? Ukunu ibadallah. Ya, jadi ya ibadallah. Dan ikhwanan khabari kunu. Yang kedua ibadallah khabari kunu. Ikhwanan ya khabari kunu. Wala yakhillu la yajuzu surah wala yakhillu la yajuzu rawanang li muslimin kanggo wong muslim apa iyah jura yen ta nek basa Lamongan yen ta jenggek nah cara Madura apa jenggek cara Lamongan jenggek nyiwa apalagi tidak bertegur sapa apa maneh anane cara Madura apa kan soccer soccer itu kalau cara Jawa suker berarti ora keradu suker ora gelem keradu karo kancane fauqa salasin ing dalem sak ndure telung dina hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bisa dilihat di Bukhari nomor 6065 di Muslim hadis nomor 2559. Untuk menjelaskan hadis ini mari kita berangkat dulu dari Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim yang keseharian kita dalam segala aktivitas mesti menyebutkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang mestinya harus diaplikasikan dalam kehidupan, yaitu bagaimana kita ini hidup selalu berkasih sayang. Tidak menggunakan Asmaul Husna yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahil Qahharil Jabbar. Selanjutnya Nabi kita yang membawa basmalah ini adalah Nabiur Rahmah. Kemudian bagaimana Rasulullah membentuk kader sahabat-sahabatnya menjadi ruhama'u bainahum. Kemudian hal ini bisakah bertahan? Bisakah bertahan sebagai ciri keumatan kita? Justru di lapangan yang kita lihat adalah jauh daripada apa yang telah dituntun oleh Islam.
di sana sini perpecahan, di sana sini perselisihan. Itulah yang kita lihat, jauh daripada apa yang telah dituntunkan oleh Islam sendiri. Karena itu Allah berpesan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Surat Ali Imran ayat 103. Jadi kita melihat sahabat yang menjadi sebaik-baik umat, apa sifatnya? Itu ruhama'u bainahum. Selanjutnya bisa bertahan hal ini pada umat kita? Jawabannya adalah realitas yang kita lihat. Sementara Allah jauh-jauh sudah memperingatkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kabeh hafal kabeh ayat iki. Sampai arek cilik-cilik hafal. Tadi di surat apa? Surat apa? Ali Imran ayat 103. Lewat Rasulullah SAW, Allah mempertautkan hati ya, para sahabat menjadi satu hati. Jadi saudara yang luar biasa, satu dengan yang lain saling memberikan kepeduliannya. Dipesan lagi oleh Allah dalam firman Allah, innamal mu'minuna wa ikhwatun. Itu yo hafal kabeh. Ora ono sing hafal iki. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Realitas kehidupan kaum muslimin ternyata di luar atau jauh dengan yang telah menjadi akhlak bersama dalam kemasyarakatan, dalam kejamaahan. Dari sinilah kemudian Rasulullah memperingatkan kepada kita sekalian dengan hadis yang kita pelajari ini. Karena ada penyakit-penyakit hati yang membuat kemudian kita tidak pernah bisa bersatu. Nah, sudah tentu ini sangat menjadi bidikan setan. Sampai pada tingkat hal yang penting ini, persatuan ini, al-ukhuwah ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Tetapi akhirnya diremehkan oleh kita sendiri. Dan kita mengingat khutbah Rasulullah SAW di Hajjatul Wada. Rasulullah mengatakan bahwasanya setan itu sudah putus asa untuk mengembalikan kaum muslimin yang dahulunya penyembah berhala, yang mereka dulunya adalah musyrikin, untuk kemudian dikembalikan lagi menjadi orang-orang yang menyembah berhala. Itu putus asa sudah. Tetapi masih punya trik. Masih punya trik. Trik itu dikatakan Rasulullah dalam hadisnya ada dua hal. Yaitu yang pertama, walakin lahu ta'atun fima tahtakiruna min amalikum. Itu trik setan. Bagaimana kaum muslimin kalau toh pun sudah menjadi muwahhidin, tidak mungkin menyekutukan Allah lagi, tapi bagi setan yang paling penting adalah
apabila mereka dengan amalia Islamnya sendiri menganggapnya remeh. Jadi, yang padahal amalia Islamia ini tidak ada yang remeh. Ya. Kalau tidak maka tidak termasuk su'abul iman, walaupun imatatul adza, walaupun menyingkirkan sampah, ya. Itu termasuk min su'abil iman, ya. Jadi walaupun hanya termasuk walau antal qa'ahaka apa biwajihin talik sumeh, walaupun tabassumuka fi wajhi akhika apa sadaqah. Tidak ada yang remeh, semuanya penting dalam kehidupan. Kalau tidak maka dia termasuk min su'abil iman, cabang iman yang 60 lebih atau 70 lebih. Makanya Rasulullah bersabda, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'a. Kamu jangan sekali-kali menganggap remeh hal yang ma'ruf sedikit pun. Nah, di sini letak setan membidik kita untuk kapan kita berislam ini justru kita meremehkan amalia-amalia kita sendiri. Satu contoh, salam itu adalah sangat penting diucapkan ketika kita berpapasan, tapi buktinya konsen di masyarakat kita. Misalnya salam-salam uraon. Dan salam itu alaman araf tawaman lam ta'rif. Tapi kenyataannya kita sendiri tidak melakukannya. Minum dengan tangan kiri. Ya. Pada Rasulullah mengatakan la israb biyaminik, israb biyaminik. Ya. Ketika ada seorang sahabat waktu itu tidak berkenan untuk minum dengan tangan kanannya, diperintah Rasulullah untuk minum dengan tangan kanannya, tidak berkenan, akhirnya jimpe, stroke akhirnya tangan kirinya, ya. Dan selanjutnya alhasil memang setan punya trik bagaimana kita ini meremehkan amalia-amalia kita sendiri. Itu satu. Yang kedua, walakin fit tahrishi bainahum, itu bahasa Rasulullah. Kalau tadi trik setan adalah membuat kita jangan sampai menganggap penting amalia kita ini. Yang kedua adalah memang ada trik setan untuk mengopok-opok kita, tahris, kita diopok-opok jangan sampai pernah bersatu. Namanya apa? At-tahris. Di sini kemudian yang dimunculkan oleh setan adalah nafsu kita yang ammarah, penyakit hati kita antara satu dengan yang lain. Termasuk diantaranya adalah at-tabaghut. Diantaranya adalah at-tahasud. Diantaranya at-tadabur. Diantaranya at-taqatub. La tabaghatu pertama. Jangan saling membenci. Ada yang perlu kita amati dari sabda ini juga seperti sabda Rasulullah, la taghdab. Al-ghadab itu kan qahriyun. Al-ghadab itu kan qahriyun. Merupakan satu sifat yang kapan itu harus muncul dengan sendirinya. Kalau itu qahri, memang itu sudah dari sononya begitu, Allah membuat namanya sifat ghadab, sifat benci. Bagaimana bisa dilarang? Bagaimana bisa dilarang? Nah.
Wong itu dari sono itu. Kalau sudah marah apa sih? Matanya melotot, wajahnya merah, terus ininya panas ya. Itu kan sifatnya qahriyah namanya. Dari sononya kita dibuat untuk tidak bisa menolak keberadaannya. Kok dilarang? Makanya para ulama mengatakan la taghdab la ta'atau asbabal ghadab. Atau la tatabaghadu la tata'atau asbabal bughdi. Kalau sedang marah dilarang tambah muring-muring ya. Makanya tidak bisa dilarang. Makanya la taghdab la tata'atu asbabal ghadab. Jadi kita yang di warning oleh Allah jangan sampai melakukan hal-hal yang menjadi sebab kita marah atau dimarahi. Marah atau dimarahi. Itu yang dilarang. Seperti juga yang dilarang bagi kita adalah jangan sampai melakukan sebab-sebab membenci atau dibenci, membenci atau dibenci. Kamu marah kemudian dilarang apa? Ya, maksudnya jangan sampai engkau menjalankan sebab-sebab marah. Jadi mestinya bisa jadi marah, tapi kemudian diredam, nggak jadi. Mau marah, kemudian wudhu, jadi nggak jadi. Mau marah, kemudian tidak melihat yang dimarahi, lihat tembok, nggak jadi. Udah, tembok yang dimarahi. Latar bawah itu juga demikian. Kalau kita membenci orang lain kan mesti ada hal yang kita benci. Kenapa? Ya, kan mesti ada ya. Oh, itu loh bujukan soalnya ngono ya. Oh, karena apa? Ya, mesti ada. Unik janji ora tahu, wah ditepati mamanya ya. Mesti ada limaknan fihi mustaqbah. Jadi al-bughdu wal karahatu anis syai'i limaknan fihi mustaqbah. Jadi kebencian itu adalah artinya tidak senang pada sesuatu, karena di sini memang ada sesuatu makna yang di situ dianggap tidak baik. Kalau sudah bicara begini ini, ya, siapa orang yang tidak punya cacat? Ya, gitu ya. Siapa orang yang nggak punya cacat? Ya, jangan ngono padha wae. Masing-masing punya kekurangan, seperti juga masing-masing apa punya apa? Kelebihan. Itu loh. Jadi kalau sudah bisa kita pahami ini, jadi kita itu jadi tidak mudah membenci. Jadi karena saya sendiri juga ada kekurangan. Situ ada kekurangan, saya juga ada kekurangan. Ya. Paling enggak bisa menetralisir kebencian kita kepada orang lain. Selanjutnya sudah tentu ada hak yang terkait dengan memberikan peringatan, menasihati itu kan lain ya. Tapi kalau ini harus kemudian menjadi sifat kita membenci orang lain karena kekurangan. Ini ya, jadinya kita nggak bisa hidup dengan orang lain. Ya, masing-masing juga apa punya kekurangan. Ya benda. Kita harus mengakui bahwa kita ini ada kekurangan, di satu sisi ada apa? Kelebihan, itu maklum. Makanya ada firman Allah, lihat tahida ba'dun apa? Suhriya itu. Apalagi sudah menjadi istrinya sendiri atau menjadi suaminya sendiri.
Wis kadung kopil tu nikah ya. Ya. Yang sudah masuk dalam misakon apa? Ghalido. Lah ngono ah. Ini jauh lebih harus ekstra. Padahal masing-masing jelas ngerti kekuranganmu apa, mesti ngerti. Si bojo wadon yang ngerti kekurangane si lanang, sing lanang yang ngerti kekurangane sing wadon. Makanya Rasulullah dawuh, la yafriku mu'minun mu'minatan idza kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Ini ikatannya lain loh ya. Kalau mungkin sama teman gini, wong-wong dia wae ya. Tapi bareng menjadi orang bersama-sama yuk kan. Kena bojomu ngomelan ae kok terus ngene. Kena bojo lanang ngamplengan ae kok terus ayo. Ya piye maneh ngono ya. Makanya kemudian namanya sabar. Di situ arti sabar itu kan berarti kita bisa menahan benci kita. La yafriqu la yabghadu. La yafriqu mu'minun mu'minatan. Seorang mukmin jangan membenci istrinya yang mukminah. Idza kariya minna khuluqan, kalau di antara akhlak istrinya ada yang enggak baik, itu radiya minna khuluqan akhar. Memang ada yang negatif tapi seakeh sing positif. Ngono lho. Ngomelan tapi pinter masak. Ya. Ngomelan tapi pinter masak. Apa terus? Kayak iso masak tapi sayang nih Masya Allah. Dan sebaliknya begitulah ya. Jadi coba kehidupan berkeluarga ini kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, Masya Allah. Ya masing-masing mesti tahu itu fulan ini, fulan ini, fulan ini. Tapi Allah ya, enak dah. Hah? Kalau sudah namanya hidup bersama itu ya mesti macam-macam. Banyak yang nasi nyosoran barang itu loh. Kucing nasi nyakaran barang itu. Kalau kamu sumpek ya ora iso urip. Sumpek. Makanya ya nanti agama itu semua yang bisa menetralisir segala-galanya. Makanya jangan la tatabaghad, sudah. Terus bagaimana bisa la tatabaghad? Ya sabar. Nanti intinya ya sabar gimana. Bisa jadi kebencian ini memang ya sama-sama. Fulan wa fulan padha ae kene. Sing kene ya ngono, sing ngono ya ini. Ada juga yang mungkin hanya salah satu saja. Hanya salah satu saja. Jadi A benci pada si fulan karena ada sifat yang tidak disenangi. B tidak senang pada si fulan yang A karena ada sifat yang disenangi. Jadi namanya Drew namanya. Bisa jadi tidak wa immamin janibi ahadihima. Di sini bisa mungkin salah satu madlum di sini ya. Alhasil kalau li ghairillah ora oleh ngono ya. Lain dengan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Bahasanya bukan di sini. Utawa mana lan niku. Bahasanya bukan di sini. Ini at-tabaghud di sini berarti li ghairillah. Adapun al-hubbu fillah wal bughdu fillah dibahas dawa gak mari hati singgung. Paham sudah? Jadi
Kenapa kita bisa jadi benci pada orang lain? Karena dia ada maknan fihi mustaqbah ya. Kalau enggak, bagaimana kita benci? Yani al-karahatu anis syai' limaknan fihi mustaqbahun. Tapi tadi kemudian kita harus bisa mengaca diri kita sendiri. Kita pun juga punya maknan fihi mustaqbahun. Kita juga ini punya sifat-sifat yang enggak baik. Kena guru, masya Allah, no guru yang keren setengah mati. Nah, gue benci karo guru istirahat pinter kan. Guru keren, guru aku sumah terus enak kan. Kena guru yang keren, ayo kan. Gue penjalin nisan, ayo kan. Benci yo, istirahat pinter kan. Oh, no. Kan begitu. Yang kedua, wala tahasadu. Maklum al-hasadu tamanni zawali nikmatil maksud. Hasud itu, iri hati itu ya jelas karena ada orang lain dapat nikmat namanya maksud, itu dapat nikmat dihasudi ya, ya supaya hilang nikmatnya itu. Dan memang begitulah, kullu di nikmatin apa maksud itu sudah termasuk hal yang dimaklumi dalam kehidupan. Rata-rata wong sing dinikmat iku ya ana sing ngiri ngono ya, elek hati ya ngono iku. Padahal mestinya kita sudah tahu masing-masing ini untuk ukuran status sosial itu kan sudah ditentukan apa? Allah. Yang itu kita nggak bisa menolak keberadaannya. Jadi wong fakir ya sepi maneh. Jadi wong sugih ya kaya apa lah ya. Kan gitu aja. Yabsutur rizqa liman yasha'u apa? Wa yaqdir. Ono sing lungguh kursi tok wale tekoin ya. Ono sing nyambut gawe sampai elek ku ya. Kumus ku ya. Ora sugih-sugih. Makanya sugih diuji. Keluarnya berapa? Pas apa ndak? Infaknya berapa? Sedekahnya terus apa ndak? Yang fakir ngenesi ana apa ora ngono ae. Ngenes apa ora. Hanya harus sabar. Sing ora diuji ya ku sing pas-pasan. Sing pas butuh, pas ono. Yang disebut kafaf. Jadi ada namanya rezeki itu ada yang mabsut, ada yang makdur, ada yang makfuf. Allah berfirman, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Adapun yang kafaf, aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Beruntung orang masuk Islam dan rezekinya kafaf. Makanya yang kaya diuji oleh Allah. Ini terkait dengan yang dikeluarkan dari bukan hartanya itu loh, wong dia ku loh weno apa ora. Adapun yang fakir ya Allah, mana Senin Kemis kok. Ya harus sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sedangkan yang tidak diuji ya aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Pas butuh, pas ono. Enak ndi? Paling enak ndi? Ya apa cari Gusti Allah nentokno kowe. Nek apa? Kowe enak sing sugih ya, tapi kan pikir gak apa. Dan rata-rata rezeki da'i ilallah itu rata-rata wah. Makanya khairul umuri awsatuha. Khairul umuri awsatuha. Tengah-tengah ya.
Udah. Juga berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ahum yaksimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Az-Zukhruf ayat 32. Kalau sudah tahu ini, bagaimana kita iri hati? Ini termasuk makudir yakun. Makudir apa? Yakun. Yang sudah ditentukan oleh Allah itu, ya itulah yang terjadi sudah. Terima orang ngono jeneng ngono. Kok dadake hasud? Makanya hasud ini kenapa sampai kemudian resikonya adalah menghabiskan amal-amal baik, ya karena di sini ada sisi protes terhadap Allah. Resikonya, sanksinya adalah amal-amal kita yang baik itu slono entek. Karena apa? Di sini ada hal yang memang tidak pantas. Berarti wong iri ku berarti protes karo Gusti Allah. Jadi idza su'ilta ma wajhul dzam fil dzammil hasad wa qabhih li'annahu i'tiradun 'ala Allah. Li'annahu i'tiradun 'ala Allah. Protes, interupsi. Ngono. Allah, sampeyan ngomong ngoten sih. Kata Allah lah kowe jadi kok protes karo aku. Nek kon protes sini protes apa ndak? Amalmu sing apik glono ngono. Sekalipun kiai banyak yang hasud apa ndak? Akeh. Makanya saya ingat dawuhnya Ibu Fakih. Kenapa kiai anak gak jadi kiai apa anak gak jadi kiai, sementara ana wong bodoh anak jadi kiai. Nah kiai rasa nang kiai berarti protes karo Gusti Allah. Mulane anak gak jadi kiai. Ana wong bodoh wong bodoh seneng kiai, anake jadi ya. Di sini yang perlu kami terangkan karena agar kita tidak melakukan hal ini ya. Jadi kan kita maklumi la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi ya. Jadi alal aqal minimal itu minal khair. Ini ana wong seneng ya kita melok apa? Seneng. Wis ngono ae lah. Ojo lisane mulai meleyot-meleyot. Karena ada orang lain tetangga kita yang alhamdulillah asalnya tidak punya apa-apa, sudah mulai bisa bikin rumah. Alhamdulillah. Setelah itu kemudian bisa beli meja kursi. Alhamdulillah. Baru ngono tuku maneh sepeda motor. Alhamdulillah. Baru ngono tuku kulkas. Alhamdulillah. Ini harus digelontor ini. Nah, pertama alhamdulillah, yang kedua sudah lain. Ya, paling oleh bantuan itu jenis. Ya. Ada lagi sudah beli lagi, paling kredit. Enggak selesai tiwas panas hatimu. Ngono mati ya kon oleh panas hatimu nisan ngono. Mbok yang enak alhamdulillah, ini alhamdulillah, ini alhamdulillah selesai. Enggak usah iri. Makanya Rasulullah jauh-jauh memperingatkan iyyakum wal hasada.
Apa? Wa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Rawahu Abu Dawud. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulu an-narul hatab. Hadis masyhur apa kabeh. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Bayangkan ya'kulul hasanat. Kita ini sudah ngumpulkan hasanat, tahajud, salat duha, ini mak gunung kemunung Masya Allah. Tapi iri karo wong dia lep kapok. Lep. Tahu-tahu pahalanya yang gunung kemunung habis sama sekali karena hasud. Hasud ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai kita harus setiap hari wa min syarri hasidin idza hasad. Soalnya kalau sudah iri hati ini loh innalillahi wa inna ilaihi rajiun sudah. Enggak pernah berhenti. Wa min syarri hasidin idza hasad itu kalau kita terjemahkan kayaknya tahsilul hasil. Dan dari kejahatan orang yang hasud apabila hasud. Itulah kayak tahsilul hasil tuh. Justru bukan, ini di sini tidak, karena ini Quran, jadi jangan diartikan dan dari kejahatan orang hasud. Kalau hasud idza hasada, kalau dia dalam hasudnya ini memang mempraktekkan bagaimana sampai yang dihasuti ini perlu mati. Jadi idza hasad itu apabila dia jadi memperlakukan hasad ini sebagai perilakunya. Gak pernah berhenti sampai kapan kon sak matimu jiring. Wah itu makanya bolak-balik ke dukun ramari-mari yo. Yang sihir, yang telo, yang ini hasad sama tukang warungnya, sama hasad sama warungnya, Masya Allah. Cuma dibuat ya ini tetangganya yang punya warung ini kemudian mambu, segoni mambu kuai, subhanallah. Ya. Tapi masa terus kan ada waktunya. Kalau terus kan dukunnya ada duit. Ya, ada waktu. Oh ini waktunya, jangka waktunya. Kamu mau bayar berapa? Maharnya sekian ya. Kalau 2 minggu sekian. Kalau 1 bulan sekian. Kalau setahun sekian. Ya ngono mahari gitu. Nah, itu kalau habis kan harus ngejoki itu ya. Mau habis teko maneh, nak dukun maneh gitu. Makanya oleh Rasulullah kita hendaknya setiap ba'da shalah jangan sampai meninggalkan al-mu'awwidzatain ya. Itu sebagai penolak sihir. Atau sebelum sholat sebelum tidur baca qul 3 kali kemudian falak berapa? 3 kali, an-nas apa? Qul a'udzu bin-nas 3 kali. Yang prakteknya menurut hadis disebul dhisik baru kemudian ya jadi dulu orang kok setelah baca baru nah 3 kali. Al-Falak ini mestinya waktunya sebelum tidur. Tapi untuk kita karena dulu Abuya praktekannya pada subuh ya kenapa? Tidak masalah. Itu penangkal. Wa ba'da kulli shalah itu cukup sudah. Coba kalau kita terus itu kan berarti notok sama Allah. Ya Allah, ini tukang sihir.
Nah, mendal ya Allah, mendal ngono ya. Untuk sementara as-surur al-harijiyah cuman a'udzu birabbil falak, rabbil falak, ya, rabbil falak, menggunakan yakni minta kepada Allah cuman sekali, rabbil falak. Dan ini as-surur al-harijiyah, apakah itu sihir, apakah yang lain. Sementara kalau as-surur ad-dakhiliyah bagian dalam, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Kalau as-surur al-harijiyah cuman a'udzu birabbil falak. Kalau as-surur ad-dakhiliyah berarti jauh lebih berat. Apakah nafsu kita, apakah setan kita ini jauh lebih berat. Makanya istiadah kita qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas alladzi yuwaswisu fi syudurin nas minal jinnati wan nas. Wala tahasadu. Kemudian tadi dengan sanksinya kita harus ingat betul itu, ojo-ojo amal kita yang gunung-gunung pahalanya tahu-tahu ngelono salamu dewi protes karo Gusti Allah. Sayang-sayang kalau yang hasud adalah orang yang punya ilmu, masya Allah. Jadi ana apa ora kiai nyihir bareng ana apa ora ya? Ana apa ora? Ya ana. Wong sudah hasud itu sudah keiling ya. Wong protes karo Gusti Allah kon eling. Wong protesnya sama Allah bagaimana bisa ingat? Ya, dan subhanallah hasud itu ya selevel ya. Kiai hasud, kiai. Warung hasud, toko hasud, padha tokone. Yang sebetulnya tanpa hasud juwejer warung kabeh apa jare Gusti Allah ngono. Toh sudah dibagi masing-masing, ana sing laris, ana sing ora laris. Ana warung juembret ku ya laris kok. Ana warung rapi ya gak laris ya ono ya. Jadi enak, selesai sudah. Likullin kismatuh. Masing-masing sudah dapat apa? Bagian, enak selesai. Banyak kayak ada tukang ojek apa? Antri toh juga sama-sama dapat apa? Bagian. Taksi antri toh dapat masing-masing apa? Dapat bagian. Likullin kismatuh. Karena tidak memahami likullin kismatuh, makanya ada demo-demo demo, ada demo-demo. Kalau ngerti likullin kismatuh enak sudah. Santri kiai karo santri likullin kismatuh. Ana sing santrine 10.000 ngono. Ana sing santrine 5. Ya ana yene 5 kuwi. Untung 5 Ya, kayak Sahibul Ajrumiyah itu nanti santri. Sahibul Ajrumiyah yang kitabnya mendunia itu tidak punya santri, karena begitu nulis kitab Ajrumiyah dilempar ke laut. Ya Allah, nek kula ikhlas kitab kula bakal manfaat. Subhanallah. Hanya ditemukan oleh nelayan. Oleh nelayan diajarkan sambung-sambung sak donya kabeh Ajrumiyah ya. Ora di murid. Begitu. Iki murid wakai, iki ganti murid. Ya wis alhamdulillah ngono ya. Ya, kasut tadi biasanya selevel. Satu saat ada guyon, ono wong dodol salak. Salak jadi sepet. Salak sepet. Kurang ajar. Terus salakmu manis jadi sepet. Sampai sih kurang ajar aku tutur sepet iki. Jadi dia salak di belakangnya dodol keset. Salak sepet apa? Sepet.
Allah. Kekiran sampai niku kurang ajar, mungkin ini salah jari sepet. Sama ini kurang ajar. Ngaku ora lapo-lapo kok. Aku dodol sepet iki kok. Kok masih banyak ceritanya, cuman waktu ini gak cukup. Paling enggak kita pendengar kata hikmah yang dari dulu, dari kecil kita dengar, al-hasud la yasud, ya. Al-hasud la yasud. Al-hasud la yasud. Yani orang yang hasud nggak akan jadi sayyid, nggak jadi sayyid. La yasud nggak jadi sayyid, nggak jadi orang terhormat lah sebenarnya. Orang yang hasud tidak akan menjadi orang terhormat. Al-hasud la yasud. Yang perlu sangat kita ingat kata Rasulullah, iyyakum apa? Wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Jadi sayang-sayang kalau dihisab padahal amali ngakeh ya. Insyaallah. Wiritane ora mari-mari, tasbih muter gak mari-mari. Tapi ya sayang kalau hasud lep ngono tok. Lah kayak apa? Kayak istilahnya kama takulun narul hatab. Nah, hatab ini katakan kayu bakar pitung godang. Pitung godang, kete-kete. Kena api lep habis. Mungkin dalam setengah jam selesai sudah. Walaupun demikian tetap banyak orang yang nggak sadar juga ya. Namanya hasudi. Waduh. Hasudi. Waduh. Namanya apa? Hasudi. Itu memang ya wa min syarri hasidin apa? Idza hasad. Itu tidak selesai-selesai, itu tidak pernah selesai. Mereka hidup ini nggak usah banyak dilihat orang lain lah. Orang lain nggak apa, orang lain tidak selesai. Kita ini masing-masing sudah diformat oleh Allah. Allah sudah menentukan apa. Makanya man raqaban nasa ma taqamma. Ada kata hikmah, man raqaban nasa ma taqamma. Siapa orang yang selalu melihat orang lain selalu diamati, mengamati orang lain. Akhirnya kemudian dodone sesek dhewe. Mengamati orang lain aja sini. Jadi alhamdulillah pertama tok, yang kedua enggak alhamdulillah ya. Paling kredit. Paling dulure lho sugih mulane bantuan. Man raqaban nasa mata ghamma, barang siapa selalu mengamati orang mata ghamma maka mati kemelulusan, mati susah-susah dewi, maka dia mati susah-susah sendiri, mati sesek dadane, mati dewi ya. Man raqaban nasa mata ghamma. Selanjutnya wala tadabaru. Wala tadabaru. At-tadabur ay yuridu 'anil insani ikhtiqaran lahu wa yahjurahu wa yaj'alahu kasyai'il ladzi wara'a adh-dhahri wat-tubur fi adamil ihtimami bih fi adamil ihtimami bi sya'ni. Gambaran at-tadabur itu yaitu seorang jadi berpaling daripada orang lain. Berpalingnya kenapa? Memang berpaling apa kalau bukan ngeremehno orang lain itu tadi, gitu loh ya. Jadi bagaimana bisa berpaling kalau nggak ada sifat jeleknya ya, sifatnya karena meremehkan orang lain. Jadi alah kon iku sapa ngono lho. Akhirnya berpaling ya. Jadi kalau masing-masing punya sifat alah kon iku sapa mari ngono hirup uripnya. Kon iku sapa. Padahal ternyata kita ini tidak bisa hidup sendiri. Apa kok butuh tukang sapu, tukang sampah, ayo kan? Kan begitu. Yang masing-masing ya untuk membantu yang lain. Lihat takhidha ba'dun apa? Sukhriya, kan begitu kan?
Gara-gara ini kemudian, gara-gara meremehkan ini kemudian kita jadinya terus tidak bisa hidup bersama. Padahal kita ini hidup di sing gayeng ngono lho, karo sapa iso. Kun kamanas. Ngono yo ngono. Senak wis. Kanjeng Nabi makan itu kalau kumpul sama budak metingkrang, dia metingkrang ngono ya. Nah, Rasulullah tuh kapan kumpul sama budak-budak. Budak-budak itu biasanya kalau makan apa? Metingkrang. Rasulullah ya metingkrang. Kun kamanas, nah. Kun kamanas. Kun kamanas, kun ma'anas. Ada bahasa hikmah Makkawiyah. Kun ma'anas. Kun kamanas. Kalau kita kembali pada surat Az-Zukhruf tadi, lihat takhida ba'dun ba'dun apa? Sukhriya. Jadi masing-masing saling apa? Membutuhkan. Enggak usah meremehkan orang lain, siapapun dia. Buktinya kita butuh sampai pada tukang sapu, saya butuh pembantu, sampai butuh siapa saja. Cuman menungso kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahus taghna. Mungkin bi ilmi karena ilmunya, mungkin bi jahi karena pangkatnya, mungkin karena apa? Bimali hartanya. Mungkin bi kasrati atba'ih, wakeh pengikutnya itu yang ngono nisan iku. Gara-gara banyak pengikutnya, masya Allah ngeremehkan orang lain. Sementara Quran mengatakan wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Luqman ayat 18. Jadi terjadilah ketidakpedulian ketika kita sudah memalingkan namanya pipi, itu berarti tidak peduli. Sekarang saya bisa mengamati dengan HP di tangan kita ini, satu saat kita harus tidak peduli orang lain, bareng-bareng gua HP kabeh. Ngene kabeh. Iya. Enggak peduli orang lain sudah. Akibat inilah kemudian kalau kemudian berdampak negatif pada masyarakat secara sosial macam-macam. Akhirnya ada mutilasi, ada macam-macam, ya Allah. Ini gara-gara HP membuat orang tidak peduli dengan orang lain. Gimana Bang? Iya. Makanya paling tidak kalau sudah ada tamu HP jangan yang penting ya kita libel ilim, jangan kayak orang awam. Orang awam itu nggak tahu mertamu ya HP ya kau ini mertamu apa HP ya blok mertamu itu di bel kancane nuwun sewu jane kene iki pengen notok wah ndase iku. Kon iki nomor tamu ya wis HP-mu mati selesai. Kayak kita di tamu ini juga demikian. Ada HP dari mana saja sudah bisa dijawab. Gitu loh ya. Paham? Kami juga begitu. Thalibul ilim kalau sudah bawa HP, kita bertamu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Ya sudah. Jadi HP pending dulu, silent dulu, gitu loh. Mertamu juga begitu, karena kayak tamu, dibel sama temannya. Nusa pertama dariin jadinya, kan ini mertamu apa? Nah ini ono cuma mertamu, ndak ada hak dihormati, tapi diusir wis ngono iku. Mestinya tamu memang hak dihormati kalau melakukan adab bertamu. Kalau bertamu tidak punya adab bertamu, hak diusir. Jadi ngono cuma gak mentolo ngono. Gak mentolo.
Saya ingat Abuya ketika beberapa teman-teman ikut beliau. Dimarahi. Kalau sudah sama saya, sama saya. Sudah tinggalkan istrimu, tinggalkan ini sudah. Ya. Sudah. Ya, kecuali waktu istirahat tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bersama saya sudah mati ya jangan ada hubungan orang lain sudah. Bayangkan dari mulai wala tusair haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Jadi ketidakpedulian ini, tadabbur ini berarti tidak peduli kepada orang lain. Situasinya sudah tentu berbeda. Apa yang menyebabkan kenapa kok sampai dimulai wala tusair haddaka. Menurut ya. Ngomong-ngomong ini itu sudah menurut Islam itu. Nah, ada orang matur ya itu ditambani ya. Wala tada baru. Makanya senyum siapa salam, senyum siapa salam, senyum siapa salam. Tulisannya gede. Bisa ngelakoni apa orang temenan. Senyum siapa salam, senyum siapa salam. Wala taqata'u, wala taqata'u. Nah, kalau sudah taqata'u ya apa kalau bukan qat'ur rahim. La yadkhulul jannata qati'un. Dengan menggunakan bahasa nakirah. Makanya memang karena namanya qat'ur rahim, ini rahim sendiri kita maklumi ada ar-rahim al-amah bil uhuwah al-imaniyah, ar-rahim khasah. Pertama bil qarabah maklum, yang kedua bil rabitah al ilmiyah. La yadkhulul jannata qati'un, la yadkhulul jannata qati'un. Cukup sudah. Kalau melakukan hal ini yang enggak masuk surga ya. Ma'al awwalin as-sabiqin. Kalau seorang muslim berarti enggak masuk surga ma'al awwalin as-sabiqin. Kecuali kalau idastahalla dzalik. Kalau membolehkan menghalalkan ya pancene gak mlebu swarga temenan sampai selawasi. Ar-Rahim al-Amah maklum bil huwal imaniyah. Jadi karena itu kita jangan sampai memutus hubungan sesama muslim karena keimanan kita yang ini inilah segala-galanya ya. Yang nanti kita kemudian bisa kumpul bersama di surga semuanya. Masya Allah. Makanya jangan gegeran sama tetangganya. Nah, gegeran tok ini. Itu swarga jejer nisan. Nusuarku lagi biyen lapo ya ini kok gegeran tok karo sampean. Saiki nek kene jejer nisan nek kene jering. Kok sekarang di sini juga salah. Jadi tetangganya. Ar-Rahim al-Khasa bil qarabah. Maklum berangkat dari dua orang, suami istri, kemudian di situ akhirnya kemudian Masya Allah muncul saudara sama saudara akhirnya jadi misanan, minduan, mintelon kurang ngerti aku dawil arham ya. Ini jaringan yang dibuat oleh Allah, jadi modalnya dari Allah, dibuat oleh Allah. Kalau diikat dengan iman maka nanti sudah tentu nikmatnya akan dirasakan waktu di akhirat. Kita nggak bisa bayangkan kehidupan di akhirat yang penuh dengan kesenangan itu di surga itu bagaimana. Apalagi kumpul, masya Allah jadi satu sak rumpun, ngono apa ya. Sementara di dunia ini kadang-kadang nuwun sewu anak wong dia anak akeh. Alhamdulillah waktu si kecil. Bareng sepodo gede ini hilang kabeh. Siji nuk Bali, siji nuk Palembang, siji nuk Sumatera, ini Aceh, siji nuk Amerika, siji nuk Londo.
Karek wong loro nek matela telu kok bidul. Sakno, masyaallah. Wong loro wis tuwek nisan, omahe gedhe nisan. Anak ilang kabeh. Nah, nanti kita baru bisa merasakan kenikmatan berkeluarga rumpun itu kalau di akhirat nanti. Kalau sama-sama iman. Tidak tahu bagaimana Allah ngaturnya, kita nggak tahu. Apa artinya namanya Ar-Rahim bil Qarabah. Birrabita al-ilmiyah maklum karena kita merguru pada siapa. Sedangkan Sayyidina Ali mengatakan ana abdu man allamani walau harfan. Ana abdu man allamani walau harfan. Saya hambanya orang ngajari saya sekalipun satu huruf. Makanya saya mengatakan al ilmu lohmatun kalohmatin nasab kata Imam Syafi'i. Jangan dikira ini tidak juga membuat orang kalau sampai santri ndongakno kiai ini ora tau blas. Wis calon rokok kan bisanya apa kalau sudah jawab kalau bukan doa. Nek sowan sak repotan kiai ini ngene pujon, santri ngene wae ngapu ya. Ya repot. Lah ya wis ndongakno tok wae. Ndonga ora sowan ora. Wis mlebu neraka ae kon. Ada itu santri-santri 10 tahun kiai sowan blas ora tahu. Wae hol ya ora teko nisan. Mbok hol pisan teko, hol ya ora teko. Nah ini. Itu santri buki jenenge iku. Itu kalau sowan saja tidak, katakan juga tidak berdoa bareng-bareng sama teman yang lain waktu hol mamanya, juga tidak doakan. Makanya kita sudah diikat oleh para orang-orang tua kita, Rabbana fil lana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina wali asatidatina waliman ahsana ilaina wali ashabil huquqil wajibati alaina wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Takon ono hadise rawahu sapa ora ono bid'ah. Justru ini yang nyambung ya ini ya. Takon hadis pernahkah Rasul mengajari Rabbana filana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina ya ndak ada hadisnya ya. Bid'ah nisan. Ya. Al ilmu rahmatun kalamatin kata siapa? Asy-Syafi'i. Wah gak cukup iki ngoten iki dawa sini. Wis amini. Wis wa kunu ibadallah ikhwana. Jadi wa kunu ibadallah wahai hamba-hamba Allah ikhwanan. Artinya kalau kamu meninggalkan semua sifat-sifat sebelumnya, kalau idza taraktum at-tabaghut wa ma ba'dahu kuntum ikhwana wa illa kuntum a'da'a. Jadi ini kaitannya dengan sebelumnya. Makanya ketika Rasul mengatakan wa kunu ibadallah ikhwana, yang ibadallah di sini menjadi menjadi panggilan dengan membuang huruf nida. Kunu ya ibadallah ikhwana, maknanya idza taraktum, kalau kamu meninggalkan at-tabaghut, kalau kamu meninggalkan at-tahasud, kalau kamu meninggalkan at-tadabur, kalau kamu meninggalkan at-taqatu, maka kamu kuntum ikhwana. Wa illa, kalau tidak kuntum apa? A'da'a. Adapun yang kedua, wa kunu ibadallah ikhwana, yang tadi ibadallah jadi khabarnya kunu, dan ikhwana khabar yang kedua.
dan adalah kalian itu ibadah Allah. Kalau kamu mau disifati sebagai ibadah Allah, konsekuensinya adalah ikhwana. Jadi kapan orang disebut ibadullah, nah itu lain dengan ibadus syaitan, begitu. Makanya ada istilah ibadur rahman di Al-Quran. Itu di surat apa itu? Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna alal ardi apa? Haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina itu surat Al-Furqan itu ya. Surat Al-Furqan mulai ayat berapa itu sampai akhir. Jadi kapan kita ini kalau menjalankan sifat-sifat kaum mukminin yang ada dalam surat akhir surat Al-Furqan, alladzina ya, itulah disebut ibadur rahman. Ya karena menerapkan sifat kasih sayang. Sebutlah ibadullah. Kalau enggak maka kita disifati jadi ibadus syaitan, itu. Makanya Rasulullah perintah wa kunu ibadallah, jadilah kamu itu hambanya Allah. Kemudian konsekuensinya apa? Ikhwana, ya bersaudara. Itu makna yang kedua. Yang pertama tadi maknanya apa? Adalah kalian wahai hamba Allah. Wah, hamba Allah berarti kita ini alhamdulillah sudah jadi muslimin, ya. Tapi karena masih mungkin ada sifat-sifat yang belum kita lakukan. Alhamdulillah kamu sudah ibadullah, kamu ini hambanya Allah, bukan hamba-hamba setan. Tapi kok isih ora iso kaya ngono to? Kok isih masih gak iso gayeng karo kancane iki piye to? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi wa kunu ya ibadallah ikhwana. Ini kalau antum ngerti maknanya kan lain ya. Motone siji. Wa kunu ibadallah ikhwana. Atau wa kunu ibadallah ikhwana. Lho siji maneh yo. Apa lagi? Wa kunu ibadallah ikhwana, wa kunu ibadallah ya ibadallah ikhwana. Terus wa kunu ibadallah ikhwana. Siji apa ora? Iki pamu ngerti. Bedane ya ibadallah bi khatfi harfin nida, dan bedanya ibadallah menjadi apa? Khobar. Di sini kemudian ada namanya rasa bahasa. Macane dhewe ya ora padha. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa kunu ibadallah ikhwana. Paham ora? Paham? Ya, ngono paham ngono. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terus apa ya terusannya? Walladzina yabiduna rahmani sujadaw wa qiyama. Terus walladzina nadzabaha kana warama. Terus waladina mana itu yang disebut ibadur rahman. Nah, di sini kalau harus terjadi namanya sifat-sifat itu tadi, akhirnya kemudian ndak sapa menyapa, ndak tegur sapa. Ojo mau terus no. Wala yakhilul lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Nah, jadi ojo diterus no, wis telung dina wae. Nah, nanti kemudian 3 hari dalam bab yang lain
disebutkan bagaimana caranya untuk jangan sampai melakukan keharaman terus gara-gara karena hijron atau al-hujron, karena nyiwak jenggek itu mau. Bagaimana untuk supaya tidak mendapatkan dosa hujron atau siwak? Ada alatnya. Mudah. Wis ngene petuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selesai sudah ya. Allah. Di sini assalamualaikum menengai goblok ditukar selamat kok menengai lah ngono. Jane ngono tok ya. Caranya apa? Jadi caranya untuk membuat hubungan bisa terjalin kembali. Bondone apa? Assalamualaikum ya. Jadi jengkean ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batu manusia mangkal ora apa terserah pakai waalaikumsalam. Kalau ndak begitu waalaikumsalam, aduh, kebangetan wong didongakno selamat kok. Bidek wae ya iku kebangetan. Dosane ya pikul-pikulen dhewe ngono. Encer. Ada lagi baca Shallu ala Nabi, salawat. Encer mana ya. Gitulah kira-kira ya. Allah. Ini luar biasa hadis ini. Sementara yang kita lihat fenomena masyarakat kita Islam sendiri, kamu tahu sendiri, begitulah keadaan kita yang ternyata memang sedang kalah total dengan setan, kalah dengan trik setan yang luar biasa. Mereka ini untuk urusan begini ini setan itu ya tidak selesai seminar terus itu. Seminar pakai ini bagaimana kaum muslimin ini tidak pernah rukun itu terus pakai seminar pakai ini terus. Ya buktinya sampai sekarang kan, apalagi namanya partai ini belum kemudian ormas kemasyarakatan, alhasil ya Allah. Jadi itulah ya ini yang bisa kita baca daripada hadis ini. Kemudian pengamalan kita sendiri untuk hadis ini sebatas mana. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una zidna ilman alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Muhammadin rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna waqbalna bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.